Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bakteri ya. Jadi bakteri kita mulai dari bentuk sel bakteri atau secara morfologinya ya. Bentuk sel bakteri ini sangat beragam. Sebagian besar memiliki diameter 0,2 sampai 2 mikron dan panjang 2 sampai 8 mikron. Berdasarkan bentuknya, bakteri digolongkan menjadi 3, yaitu kokus bentuk bulat, basil bentuk batang, dan spiral. Nah, ini adalah gambaran bentuk bakteri, yakni ini kokus ya, ada kokus, diplococcus ketika dia 2, lalu kemudian staphylococcus apabila dia membentuk seperti anggur, lalu kemudian streptococcus. Nah, basil atau batang ini ada Coccobacillus. Ada Monobacillus, ada Diplobacillus, Streptobacillus, dan Palisade. Ini yang bentuk spiral ya. Yang bentuk spiral ini ada Vibrio, ada helix, ada filamentus, ada spiroseta ya. Ini adalah bakteri kokus ya. Jadi gambarnya seperti ini. Berbentuk bulat, hidup sendiri-sendiri atau berpasangan atau membentuk rantai panjang atau kubus. Seperti ini ya. Kokus yang hanya satu, terdiri dari satu sel, lalu kemudian ada diplococcus terdiri dari 2 sel, strepto itu membentuk rantai, lalu kemudian ada sarkina ya, sarkina ini membentuk bidang kubus, ada staphylococcus ini yang membentuk seperti anggur seperti di gambar ini ya, lalu kemudian ada tetra. Nah, ini adalah gambar bakteri basil ya. Bakteri basil bentuknya lonjong, berbentuk batang atau silinder, memiliki ukuran yang beragam. Ada Diplobacillus, ada Streptobacillus, ada Coccobacillus, dan ada Palisade. Ini adalah contoh dari bakteri spiral. Ya, gambarnya seperti ini. Ada spiral, ada vibrio yang hanya seperti koma, lalu kemudian ada spiroseta. Vibrio menyerupai koma, spirillum berbentuk pilinan dengan selnya yang kokoh, lalu kemudian spiroseta berbentuk spiral, tubuhnya sangat lentur. Jadi seperti ini ya gambarnya. Ini perbesaran 1 mikron. Lalu kemudian kita ketahui bahwa jenis sel, ya sel itu ada 2, ada sel prokariot dan sel eukariot. Apa yang membedakan? Apabila sel prokariot, struktur sel yang tidak memiliki nukleus sejati karena bahan intinya masih tersebar di sitoplasma dan tidak memiliki membran inti sel. Sementara sel eukariotik ya, struktur sel memiliki membran inti sel. Sebagian besar DNA berada dalam organel yang disebut nukleus ya. Jadi bedanya ada pada ada atau tidaknya membran inti sel. Kalau sel manusia, sel hewan kebanyakan adalah sel-sel eukariotik. Kalau sel bakteri itu kebanyakan adalah sel prokariotik. Nah, ini adalah makromolekul atau bagian yang ukurannya makro di dalam tubuh bakteri. Terdiri dari DNA, RNA, protein, polisakarida, dan fosfolipid. Fosfolipid ini gabungan antara fosfat dan lipida. Lalu kemudian struktur dan urutan makromolekul menentukan sifat genetik dari sel yang terdapat dalam kromosom DNA. Nanti kalian cari sendiri apa itu singkatan dari DNA, apa itu singkatan dari RNA. Ya. Nah, makromolekul penyusun materi sel bakteri ini ada asam nukleat ya, ada protein, ada polisakarida, dan ada fosfolipid. Subunit dari asam nukleat, subunit itu bagian terkecil dari makromolekul ya, itu adalah nukleotida. Nah, bagian terkecil dari protein itu adalah asam amino, bagian terkecil dari polisakarida adalah karbohidrat, dan bagian terkecil dari fosfolipid ini adalah asam lemak. Asam nukleat terdapat pada DNA dan RNA. Protein ada pada bagian-bagian tubuh seperti flagel, villi,
dinding sel, membran sitoplasma, ribosom, dan lain sebagainya. Lalu kemudian polisakarida itu terdapat pada kapsul bakteri, badan inklusi, dan dinding sel. Fosfolipid terdapat pada membran sel. Nah, ini ya, jadi struktur sel bakteri itu ada struktur eksternal, ada struktur dinding sel, dan struktur internal. Nah, pada struktur eksternal ini terdiri dari glikokaliks, ada flagel, ada pili. Sementara pada struktur dinding sel ini nanti yang menentukan bakteri tersebut termasuk kelompok gram positif atau gram negatif. Nah, ini adalah gambaran struktur bakteri ya. Ini kita lihat bahwa dia berbentuk basil, lalu kemudian ada flagelnya ya, ada pilinya atau pilus ya, lalu kemudian ini kapsul, ini adalah dinding sel ya. Lalu kemudian ini adalah membran sel, ini adalah ribosom yang kecil-kecil, lalu kemudian ini ada DNA kromosom yang tersebar di seluruh bagian tubuh. Kalau misalnya kita lihat di sel eukariotik itu DNA kromosomnya itu terdapat pada nukleus ya. Kalau ini tersebar karena dia tidak memiliki membran sel. Lalu kemudian ini struktur eksternal yang tadi kita bahas yang terdiri dari glikokaliks. Apa itu glikokaliks? Dari kata-katanya kan gliko ya. Gliko ini berarti ada unsur gulanya. Selubung gula yang berfungsi untuk menutup bagian permukaan sel biasanya mengandung polisakarida dan polipeptida. Polisakarida itu berarti gabungan dari monomonosakarida ya. Lalu kemudian polipeptida juga gabungan dari peptida-peptida ya yang dibuat di dalam bagian internal sel dan disekresikan ke permukaan. Berfungsi untuk melindungi sel bakteri dari fagositosis dan fagositosis sel hospes ya. Jadi apa sih proses fagositosis itu? Fagositosis itu adalah proses pemakanan benda-benda asing oleh tubuh kita. Jadi misalnya bakteri itu masuk ke dalam tubuh kita itu mempunyai perlawanan untuk memakan bakteri tersebut ya. Proses memakan bakteri tersebut itu adalah fagositosis oleh sel-sel darah putih kita biasanya. Lalu kemudian contohnya yang memiliki struktur glikokaliks ini adalah bakteri penyebab antrak atau Bacillus anthracus, lalu kemudian Streptococcus pneumonia ya, dan Klebsiella. Memang kita ketahui bahwa bakteri-bakteri ini yang menyebabkan penyakit-penyakit yang parah ya. Jadi memang dia mempunyai perlindungan khusus sehingga dia tidak mudah untuk dibunuh atau dimatikan ya. Lalu kemudian selain itu ada juga flagel ya yang tadinya seperti ekor ya. Berfungsi untuk bergeraknya bakteri yang habitatnya dalam cairan. Berbentuk seperti benang dengan diameter 12 sampai 30 nanometer ya. Nanometer itu adalah 1/1000 dari mikrometer ya. Kalau tadi ukurannya mikron ya, itu berarti ukuran mikro. Nah, ini bagian flagelnya ini ukurannya 1/1000-nya dari mikro yaitu nano. Mengandung protein yang disebut flagelin ya. Ada bentuknya itu ada monotrik. Monotrik itu tunggal dan di ujung ada amfitrik satu atau lebih. Yang keduanya bersifat polar, lalu kemudian ada lofotrik lebih dari satu di salah satu ujung ya. Ada peritrik yang tersebar. Lalu kemudian ada fibria dan pili. Pili berfungsi untuk menempel, bukan untuk bergerak ya, walaupun jumlahnya banyak. Jadi dia untuk menempel. Lalu kemudian bentuknya lebih kecil daripada flagel, mengandung protein yang disebut pilin. Nah, kalau fibria ini tersebar merata di seluruh permukaan sel bakteri, berfungsi untuk menempel dengan sel hospes. Contohnya adalah pada Neisseria gonorrhoeae, berperan penting untuk kolonisasi bakteri yang menempel pada mukosa hospes. Selanjutnya adalah dinding sel ya. Dinding sel ini tersusun dari peptidoglikan
ya, gabungan antara protein dan polisakarida, protein dan gula ya. Ketebalan peptidoglikan membagi bakteri menjadi bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Nanti pada saat praktikum kalian akan melakukan pengecatan gram ya, yang mana pengecatan gram itu fungsinya adalah untuk membedakan antara bakteri atau mengkelompokkan ya bakteri itu menjadi bakteri gram positif apabila dia berwarna violet, lalu kemudian ada bakteri gram negatif apabila dia berwarna merah. Nah, apa sih yang membedakan antara bakteri gram positif dan gram negatif? Ini adalah struktur dinding selnya, tebal tipisnya lapisan peptidoglikannya. Fungsi dari dinding sel itu adalah mempertahankan morfologi sel ya. Jadi bentuk dari karena kan ini dinding sel ini sifatnya kaku ya. Jadi dia mempertahankan bentuk dari bakteri tersebut. Lalu kemudian digunakan untuk perkembangbiakan sel, turut mengatur pertukaran zat dari dalam dan keluar sel. Nah, ini adalah perbedaan dinding sel bakteri gram positif dan gram negatif, di mana kita lihat bahwa lapisan peptidoglikannya pada gram positif itu sangat tebal, sementara pada gram negatif itu tipis, ya, lebih tipis. Selanjutnya yaitu struktur internal. Struktur internal ini terdiri dari membran sitoplasma, ada nukleoid, ada ribosom, ada inklusi. Sebenarnya ini sudah ada di biologi sel. Nanti kalian akan dapatkan pelajaran tentang sel, termasuk sel bakteri di biologi sel. Hanya saja di sini saya ingin mengulas sedikit ya tentang struktur internal yang terdapat pada bakteri. Nah, terdapat yang namanya membran plasma. Membran plasma ini adalah membran yang menyelubungi sitoplasma. Tersusun atas lapisan fosfolipid dan protein ya. Sering disebut sebagai membran sel. Fungsinya sebagai membran selektif untuk memelihara tekanan osmosis sel dan keluar masuknya larutan makanan dalam pengangkutan nutrien dan sisa metabolisme. Berperan saat sintesis dinding sel, tempat perlekatan dan pemisahan kromosom bakteri selama pembelahan sel, tempat berlangsungnya sebagian proses bioenergi, mengandung enzim untuk degradasi makanan, dan tempat perlekatan pangkal flagel. Selanjutnya yaitu sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan sel bagian yang terlindungi oleh membran sel disusun oleh 80% air dan sisanya berupa bahan-bahan terlarut seperti enzim, karbohidrat, lemak, dan ion anorganik. Pada sitoplasma terdapat nukleoid, ribosom, dan inklusi serta bagian cair dari sitoplasma sering disebut dengan sitosol. Ribosom ya, ribosom adalah organel yang tersebar dalam sitoplasma tersusun atas protein dan rRNA atau ribosomal RNA. Fungsinya untuk tempat sintesis protein. Ribosom ini berukuran 70S. 70S ya, S itu adalah satuan dari protein ya. Nanti ada 70S, ada 80S, biasanya seperti itu satuan protein. Lalu kemudian ada inklusi ya, berfungsi sebagai tempat penyimpanan nutrien tertentu saat jumlahnya melimpah dan menggunakannya saat jumlah di lingkungan itu terbatas. Di antara jenisnya ada inklusi lipid seperti polimer asam polibeta hidroksibutirat yang terdapat pada Mycobacterium, Bacillus, Azotobacter, dan Spirillum. Nah, sekian ya untuk morfologi bakteri ya. Nanti kita lanjutkan untuk reproduksi bakteri di video selanjutnya. Terima kasih. Semoga mahasiswa dapat menangkap apa yang saya berikan pada morfologi bakteri dan menjadikan bahan diskusi kita bersama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.